kasih. Haleluya. Saudara, mungkin hari-hari ini sepertinya iman kita diserang. Percayanya kita kepada Yesus sepertinya mau digugat oleh iblis. Tapi saat ini, tetapkan hati kita, tetapkan hatimu, bahwa kita mau katakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Karena Yesus berkata, asalkan engkau percaya, maka engkau akan melihat kuasa dinyatakan di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
selalu ku percaya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik bagi kami Oh Tuhan. Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Oh, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku Percaya. oh, hatiku percaya, selalu ku percaya. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku Percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Kami percaya, Kami menyembah, layaklah Engkau, Engkau ditinggikan. Haleluya. 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 Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik bagi kami. Saat ini firman-Mu akan ditaburkan. Tuhan mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Sama-sama kita bangkit berdiri. 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 2, 3. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Puji Tuhan, silahkan duduk. Puji Tuhan. Saya membacakan dalam terjemahan yang lain, ayat yang ke-7, bersihkanlah semua ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan baru, sebagaimana memang
kamu tidak beragi, sebab Kristus domba Paskah kita sudah disembelih. Karena itu, marilah kita merayakan pesta itu, bukan dengan ragi yang lama, bukan dari ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti tidak beragi dari kemurnian dan kebenaran. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar tentang ragi, tentu sudah tidak asing lagi buat kita, bukan? Selalu yang namanya ragi pasti berhubungan dengan adonan kue, ya. Para ibu-ibu yang membuat kue pasti tahu yang namanya ragi, fungsinya untuk apa. Dan saudara, kalau kita berbicara tentang ragi, tentu pengaruh ragi ini sendiri begitu besar. Padahal dia merupakan benda atau bahan yang sangat kecil. Ya. Bisa berupa serbuk atau berupa bubuk. Tetapi begitu dicampurkan, maka adonan yang sudah dicampurkan itu dapat mengembang dengan luar biasa sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kekristenan, kalau kita mempelajari apa yang disampaikan oleh Yesus tentang ragi, banyak sekali berhubungan dengan pengajaran-pengajaran. Banyak hal yang disampaikan oleh Yesus berhubungan dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh orang atau ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Makanya ada yang namanya ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, ya, ragi orang Farisi ataupun Saduki, dan semuanya itu disoroti oleh Yesus. Dalam 1 Korintus ini, saudara, Rasul Paulus juga mau menekankan kepada saya bahwa ragi di sini adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk yang dapat mempengaruhi perjalanan kekristenan kita kepada Tuhan. Jadi Rasul Paulus menekankan, makanya pada bacaan kita dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, buanglah ragi yang lama. Di sini dalam konteks firman Tuhan, dalam perikopnya diberi judul dosa dalam jemaat. Pada saat itu, dalam jemaat di Korintus rupanya ada banyak umat-umat Tuhan yang melakukan dosa. Entahkah itu dosa perzinahan, entahkah itu dosa percabulan, entahkah itu ketidakjujuran, entahkah itu dusta dan lain sebagainya. Yang pasti dosa-dosa itu sudah menggerogoti kehidupan umat-umat Tuhan yang ada di Korintus. Sehingga Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus, ditambah lagi dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang mencoba menggerogoti jemaat di Korintus yang tadinya setia kepada Tuhan. Rasul Paulus ingatkan dalam ayat yang ke-7, buanglah ragi yang lama itu. Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa kita semua adalah milik Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Mengapa kita masih hidup di dalam ragi yang lama? Sekali lagi, ragi di sini melukiskan atau menggambarkan tentang sesuatu yang sangat kecil, yang kecil tetapi mempunyai pengaruh yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus mau menekankan kepada saya dan saudara bahwa ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu harus ditinggalkan. Ada kehidupan-kehidupan lama yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu harus ditinggalkan. Ada kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan yang tidak murni, harus ditinggalkan. Nah, kalau harus ditinggalkan, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Supaya hidup kita ini menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.
Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita adalah hidup di dalam kebenaran. Kembali kita melihat dalam ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, buanglah ragi yang lama itu. Buanglah ragi yang lama, atau bersihkanlah. Segala sesuatu yang mencemari kehidupan saya dan saudara harus dibersihkan. Segala sesuatu yang mencemari kehidupan kita harus dibersihkan. Segala sesuatu yang menghalangi kehidupan saya dan saudara di hadapan Tuhan harus dibuang. Apa yang menghalangi kehidupan saya dan saudara di hadapan Tuhan? Yang paling tahu, yang paling mengerti hanya kita pribadi sendiri dengan Tuhan, bukan? Orang bisa mengira-ngira, tetapi yang paling tahu hubungan pribadi kita sendiri adalah kita dengan Tuhan. Ada orang kekurangannya ketidakjujuran dalam kehidupannya, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Ada orang yang kehidupannya yang tidak benar dalam perkataannya, tidak bisa dipegang. Ada orang kelemahannya mungkin dalam karakter, dalam attitude dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan, kalau kita mau hidup dalam kebenaran, bersihkan itu, buang ragi yang lama. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7, 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Perhatikan ayat ini saudara. Allah memanggil saya dan saudara bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Yang kedua, Efesus 5 ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Firman Tuhan ini memberi warning kepada saya dan saudara, mengingatkan saya dan saudara betapa pentingnya kita menjaga kehidupan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita benar-benar harus serius dengan yang namanya dosa. Makanya firman Tuhan katakan, buanglah itu ragi yang lama. Kalau engkau mengatakan dirimu adalah pengikut Yesus, pengikut Kristus, hal-hal yang tidak mencerminkan Yesus, jangan diambil. Hal-hal yang tidak mencerminkan Kristus, gambar diri Yesus, jangan dipegang, jangan dipertahankan. Itu yang Tuhan pesan lewat firman-Nya. Kalau kelemahan kita ketidakjujuran, kita harus belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Kalau kelemahan kita soal pikiran yang tidak benar, kita harus membuang pikiran yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kekristenan kita memang tidak mudah saudara. Tidak mudah. Firman Tuhan katakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus bukan hanya menyangkut masalah hubungan suami istri, bukan hanya sekedar menyangkut hubungan perzinahan dan lain sebagainya, bukan saudara. Tetapi lebih daripada itu Tuhan juga mau tekankan kepada saya, ada begitu banyak hal tentang kekudusan. Kekudusan perkataan kita, kekudusan pikiran kita, kekudusan perbuatan kita, tindak tanduk kita di dalam keseharian kita. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Ini penting saudara. Ini penting buat saya dan saudara. Kalau kita mau menjadi milik Kristus, maka kita harus mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Tidak ada yang namanya area abu-abu di dalam Tuhan. Tidak ada area abu-abu.
Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak ada istilah dosa kecil, tidak ada istilah dosa besar. Namanya dosa tetap saja dosa. Semua dosa akan berurusan di hadapan Tuhan. Saudara, hargailah waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara perhatikan, kalau saudara banyak-banyak membaca, atau saudara banyak melihat dunia luar, di luar yang terjadi di sekeliling saudara, saudara akan menemukan bahwa betapa saudara harus bersyukur, karena saudara masih bisa beribadah sampai hari ini. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang ingin beribadah, tapi mereka tidak bisa beribadah. Mereka tidak punya kesempatan untuk beribadah di rumah Tuhan. Saudara, saya ingatkan kepada saudara, silahkan kita bekerja, silahkan. Dan memang kita harus bekerja. Kalau kita, firman Tuhan katakan, orang yang malas jangan makan. Silahkan. Tapi kalau saudara bekerja sampai lupa waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, saudara akan mengalami kerugian yang besar. Percaya saya saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, cepat atau lambat, kalau kita mengabaikan firman Tuhan, sekuat apapun kita bekerja, maka pekerjaan itu akan menjadi sia-sia. Kenapa saudara? Karena Tuhan tidak mau dinomorduakan. Saya dan saudara sendiri tidak mau dinomorduakan, bukan? Adakah hubungan suami istri yang mau dinomorduakan? Adakah seorang istri yang mau dinomorduakan oleh suaminya? Tidak ada. Adakah seorang suami yang mau dinomorduakan oleh istrinya? Tidak ada. Gereja Tuhan sebagai gambaran mempelai Kristus seharusnya tidak menomorduakan sang mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, kita harus menghargai waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, jangan sampai nanti kita mengalami sesuatu, baru kita datang untuk mencari Tuhan. Jangan sampai nanti kita sudah sakit parah, baru kita datang untuk mencari Tuhan. Jangan sampai setelah kita mengalami kerugian yang besar, baru kita datang untuk mencari Tuhan. Jangan sampai kita sudah mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidup kita, baru kita datang untuk mencari Tuhan. Jangan sampai saudara. Kita nggak pernah tahu, saya ingatkan selalu, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita. Saya nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan diri saya. Firman Tuhan katakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Lakukan apa yang benar menurut Tuhan, bukan apa yang benar menurut saudara. Sekali lagi, lakukan apa yang benar menurut Tuhan, bukan apa yang benar menurut kita. Kalau apa yang benar menurut Tuhan, tentunya sesuai dengan firman Tuhan, bukan? Tidak ada kata kita masih kuat, gak ada saudara. Gak ada. Gak ada istilah kita masih kuat. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Ada begitu banyak orang-orang yang ada di luar sana yang membawa kendaraan keluar dari rumah. Baik-baik bukan? Siapa disangka ketika di perjalanan terjadi kecelakaan. Kalau tidak mempersiapkan hati di hadapan Tuhan, gak tahu saudara, gimana kelanjutannya.
Bersihkan, buang ragi yang lama. Apa itu ragi yang lama? Kita sendiri yang tahu. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, kita juga harus hidup dalam kemurnian di dalam Tuhan. Murni, tulus. Ada satu pujian yang dari dulu sampai sekarang, saudara, pujian ini selalu mengingatkan saya, saudara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah memimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara. Kelak Tuhan Yesus datang, kita akan bertemu dengan Yesus. Masalahnya, ketika Tuhan datang, apakah ia mendapati iman di dunia ini, di bumi? Apakah ia mendapati saya dan saudara tetap beriman kepada dia? Apakah dia mendapati saya dan saudara melakukan hal-hal yang benar menurut Tuhan? Ataukah dalam kehidupan kita, kita melakukan hal-hal yang tidak baik? Saya ingatkan sekali lagi untuk kita semua yang ada di tempat ini. Mulai dari saya pribadi sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Lakukan semua dengan benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, lakukan semua dengan benar di hadapan Tuhan. Engkau tidak bertanggung jawab kepada gembala. Engkau tidak bertanggung jawab kepada hamba Tuhan. Engkau bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Jangan sampai apa yang kita bangun selama ini, apa yang kita lakukan selama ini menjadi sia-sia, saudara. Roma pasal 6 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Firman Allah berkata demikian dalam Roma pasal 6 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Karena itu, janganlah membiarkan dosa menguasai tubuhmu. Saya baca dalam terjemahan lain, saudara ya. Karena itu janganlah membiarkan dosa menguasai tubuhmu yang fana, sehingga kamu taat terhadap keinginannya. Dan jangan pula menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat kejahatan. Akan tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai yang hidup dari antara yang mati, dan anggota-anggota tubuhmu sebagai alat kebenaran Allah. Jangan membiarkan dosa menguasai tubuhmu. Jangan membiarkan. Yang namanya dikuasai, saudara, berarti dikontrol, bukan? Yang namanya dikuasai berarti dikontrol. Jangan membiarkan diri saya dan saudara dikontrol oleh dosa. Jangan berkata saya tidak berdosa, saudara. Jangan pernah berkata saya tidak pernah melakukan dosa. Jangan, saudara. Jangan pernah berkata saya tidak pernah melakukan dosa. Tidak ada orang yang kuat di dunia ini satupun. Tanpa Roh Kudus kita pasti jatuh. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita pasti akan tenggelam. Mari saudara, saya mengajak kita untuk menguasai kehidupan ini dengan membangun hubungan yang terbaik di hadapan Tuhan.
Saudara, saya nggak tahu ya bagaimana saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi buat saya pribadi, saudara, ada di dalam hadirat itu, dalam hadirat Tuhan itu lain, saudara. Itu damai sejahteranya nggak bisa saya gambarkan kepada saudara. Ada ketenangan yang luar biasa di saat saya mengalami tekanan di dalam kehidupan, di saat saya mengalami masalah demi masalah. Tapi pada saat saya datang menyembah Tuhan, pada saat saya datang berlutut di hadirat Tuhan, saya menaikkan penyembahan saya di hadapan Tuhan, saya rasa ada sesuatu yang plong, saudara. Segala sesuatunya seperti sudah terselesaikan. Itu mahal, saudara. Itu mahal. Tidak bisa dibeli dengan uang. Ada begitu banyak orang punya duit bermiliar-miliar, tapi hidupnya nggak damai sejahtera. Ada begitu banyak orang tidurnya di kasur yang empuk, mungkin tempat tidur yang harga puluhan juta, tapi hidupnya tidak tenang. Kenapa, saudara? Karena tidak ada damai sejahtera. Yang dikejar hanyalah keinginan-keinginan dunia. Hei saudara, sebanyak apapun uang saudara, saya ingatkan, kalau saudara tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, percayalah, saudara akan kehilangan semuanya. Kalau saudara tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara akan kehilangan semuanya. Dan itu tidak tanggung-tanggung, saudara. Tapi ketika saudara membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara akan mengalami sukacita yang besar. Mengapa kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudara? Mengapa saya dan saudara harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Kita kembali melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 tadi. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah itu juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat yang ke-8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran supaya apa? Supaya hidup kita selalu baru. Amin, saudara. Terlihat fresh, terlihat segar. Saudara ingat peristiwa bangsa Israel dalam Keluaran 16 ayat 21? Setiap pagi, Keluaran 16 ayat 21, setiap pagi mereka memungut mana untuk makanan mereka. Ya. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Setiap pagi. Pagi berbicara sesuatu yang fresh. Pagi berbicara sesuatu yang masih segar. Mana yang mereka pungut haruslah mana yang dipungut di pagi hari, bukan di siang hari. Kalau di siang hari firman Allah katakan bahwa itu sudah cair. Saudara, pada saat saudara bangun pagi, apa yang saudara lakukan dengan Tuhan? Ini pertanyaan besar, saudara. Sudahkah saudara menyembah Tuhan? Jangan sampai pada saat kita bangun pagi, mana handphone saya, ada pesan apa yang masuk? Kalau saya bangun pagi, saudara, saya memang saya berterima kasih dulu kepada Tuhan. Setelah itu saya cari handphone saya lihat ini jam berapa. Itu yang saya lakukan. Bukan saya perhatikan WA yang masuk siapa ya. Jangan sampai, saya kasih tahu saudara ya, saya beritahu saudara. Hasil penelitian, sekali lagi hasil penelitian yang saya baca, kalau saudara bangun
Pagi hari, yang pertama saudara langsung baca berita-berita yang tidak baik, yang membuat bad mood. Orang bilang, sepanjang hari, hasil penelitian sepanjang hari saudara akan berada dalam kondisi yang tidak baik. Itu penelitian saudara ya. Bagaimana bisa seperti itu? Ya saudara, pada saat dia bangun yang dibaca, waduh, berita yang tidak enak, terjadi kecelakaan. Berita yang enak, terjadi pencurian. Berita hilang, berita ini, berita itu. Yang membuat kepala kita menjadi pusing saudara. Tapi ketika saudara bangun langsung mencari Tuhan, hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat nafas hidup yang baru, yang Tuhan sudah percayakan kepada saya, kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Saudara, kita kan dipanggil oleh Tuhan, kan? Amin. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Saya dan saudara ini sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Dari sekian banyak orang yang dipanggil, kita meresponi panggilan itu, bukan? Tapi alangkah ruginya saya dan saudara, kita sudah meresponi panggilan itu, tapi dalam praktek setiap harinya kita tidak melakukan. Hanya sekedar meresponi, ya aku mengikuti Tuhan. Tapi dalam praktek hari-harinya kita tidak lakukan. Hai saudara, yang Tuhan mau adalah prakteknya. Bukan omongan kita. Tuhan mau bagaimana kita bersikap. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau selain hidup kita baru, Tuhan mau kita siap untuk berpesta dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang kembali kali yang kedua menjemput orang yang percaya kepada Dia. Ada contoh dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13, cerita tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Firman Tuhan katakan 5 gadis yang bodoh. Ada apa dengan 5 gadis yang bodoh ini? Ada apa dengan 5 gadis yang bijaksana? Firman Tuhan katakan 5 gadis yang bijaksana ini selalu berjaga-jaga. Mereka menyediakan minyak sebagai persediaan kalau nanti sang mempelai datangnya lama dan lampu mereka akan padam. Harus ada minyak cadangan. Sedangkan 5 gadis yang bodoh ini tidak menyediakan minyak cadangan. Saudara jangan berkata kalau saudara sudah berdoa hari ini 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu udah cukup. Gak bisa saudara. Doa di dalam Tuhan itu harus konsisten, harus setiap hari. Adakah saudara makan hari ini untuk besok, lusa, minggu depan? Kan enggak saudara. Kalau saudara makan hari ini cukup untuk hari ini, bukan? Besok saudara harus makan lagi. Supaya saudara mendapat kekuatan baru lagi. Lusanya saudara harus makan lagi untuk kekuatan baru. Tidak bisa makan hari ini untuk minggu depan. Gak bisa saudara. Kalau kita ingin berpesta dengan Tuhan, kita harus mengambil sikap seperti 5 gadis yang bijaksana. Bukan seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidak menyediakan minyak cadangan. Minyak berbicara tentang urapan Roh Kudus. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan, apa mungkin saya melayani saudara kalau saya tidak bersekutu dengan Tuhan? Pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, sekali lagi saudara harus punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Melayani Tuhan tidak sekedar melayani begitu saja. Sebab kalau tidak, kita akan sama dengan orang-orang yang ada di luar sana. Kalau kita ingin siap masuk dalam perjamuan kawin anak domba, persiapkan diri saya dan saudara dari sekarang. Dari sekarang. Bukan besok, bukan lusa. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat yang ke-9 berkata, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku,
Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saya dan saudara sudah diundang oleh Tuhan. Saya bertanya kepada saudara, kalau ada orang lain yang mengundang saudara untuk menghadiri pesta pernikahan, apakah saudara tidak mempersiapkan diri saudara? Mungkin itu pakaian saudara. Pakaian pesta apa yang harus saya lakukan untuk menghadiri pesta pernikahan itu? Selain itu mungkin saudara harus menyiapkan amplopnya. Berapa yang saudara harus kasih? Dan lain sebagainya. Bukankah seperti itu saudara? Demikianlah juga dengan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita diundang oleh Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba lah, maka kita juga harus menyiapkan pakaian pesta kita, yaitu pakaian kekudusan di hadapan Tuhan. Dan pakaian kekudusan itu bukan hanya dilakukan sehari, 2 hari, tapi harus konsisten di hadapan Tuhan. Menjaga hubungan dengan Tuhan tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus ada kerja keras, harus ada usaha di dalamnya. Kalau kita melakukan semuanya seperti yang firman Tuhan katakan, maka kita akan menikmati berkat Tuhan, menerima janji Allah seperti dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Kita akan menerima janji Allah, berkat Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, jangan tunda waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup saya dan saudara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Kalau kita mau memperoleh mahkota kehidupan ketika Tuhan datang, ketika Tuhan memanggil kita, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Gimana caranya jadi berkat? Dimulai dari diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Dimulai dari pribadi kita dulu dengan Tuhan. Bangun dulu hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, apakah saudara rugi untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari? Terlalu beratkah, saudara? Saya ingin bertanya, sebagai hamba Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan saudara di tempat ini. Beratkah saudara? Saudara datang berlutut di hadapan Tuhan. Sehari ada 24 jam. Oh saudara, sehari 24 jam masa kita nggak bisa kasih waktu kita kepada Tuhan? Kalau saudara bisa kasih untuk pekerjaan saudara, untuk kehidupan saudara hari-hari, masa saudara nggak bisa kasih waktu untuk Tuhan? Bukankah saudara bisa melakukan aktivitas itu juga karena Tuhan yang memberi? Bukan saudara? Tuhan kan yang memberi kesempatan itu. Saudara jangan buang-buang kesempatan yang Tuhan beri. Ayo hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan semuanya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demi
Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari jangan membuang-buang waktu lagi. Kita pakai hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan buang-buang waktu lagi, saudara. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, amin, menangis di bawah kaki-Mu, oh Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan bersama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu, oh Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah. Haleluya. Oh, kami sembah. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari angkat hatimu. Haleluya. Oh Tuhan. Mari Roh Kudus. Haleluya. 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 Haleluya.
Ajari kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, 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 bangkitkan roh kami Tuhan. Ciptakan rasa lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Bawa kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini ada umat-umat-Mu yang sedang sakit Tuhan, yang terbaring di rumah sakit. Tuhan tolong Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan, apapun juga yang dikerjakan, Tuhan Engkau buat berhasil Tuhan. Berkati dalam rumah tangga, berkati keluarga, suami, istri, anak-anak, cucu, mantu, besan. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami, kota kami bawa ke hadapan Tuhan. Aparat keamanan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih tetangga-tetangga gereja-Mu, tetangga-tetangga umat-Mu. Terima kasih Tuhan juga memberkati. Balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah memberi Tuhan, yang sudah memperhatikan kami hamba-hamba-Mu. Tuhan balas berkati. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kita pulang dengan membawa sukacita Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan